Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Hai guys, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kalau kita lihat ya, memang belakangan itu viral video dari seorang pengamat politik yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini nggak punya partai politik, tapi kekuatannya itu setara partai politik. Jadi memang tanpa partai politik, Pak Jokowi nyatanya itu dicintai oleh mayoritas warga Indonesia guys. Jadi memang sepertinya ada betulnya gitu yang disampaikan oleh pengamat politik tersebut, dan lebih jelasnya kita akan lihat gitu ya, dengarkan alasannya itu apa. Kemudian kita lihat juga bagaimana video-video netizen ya yang belakangan juga merasa respect atau kasihan gitu ya, atau empati dengan Pak Jokowi dan membela Pak Jokowi ya, setelah pernyataan dari Bapak JK yang pada akhirnya dijawab oleh Pak Jokowi. Dia bilang, ya saya bukan siapa-siapa, sayanya orang kampung gitu ya. Tapi nyatanya orang kampung ini bisa menggerakkan seluruh percaturan di tanah air gitu loh guys. Jadi Pak Jokowi ini kan seolah menjadi partai gitu ya. Ketika dia bilang A, B, itu akhirnya mereka-mereka ini juga gerak atas ucapan Pak Jokowi guys. Jadi setara partai politik Pak Jokowi itu. Kita lihat videonya deh, ini dia. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Saya orang kampung, saya ini bukan siapa-siapa, yang menilai bukan saya. Cara menjawab kritik yang sangat elegan, nggak perlu di-counter, nggak perlu diserang balik. Respect Pak Joko Widodo. Pak Jokowi sehat, tetap kuat, amin. Panjang umur. Ibu sudah ketemu Pak Jokowi? Sudah. Terus gimana perasaannya tadi? Ya bahagia ya Pak, saya bertemu dengan panutan saya. Gitu ya? Pak Jokowi itu teladan bagi saya karena beliau itu rendah hati banget. Saya tidak bisa seperti Pak Jokowi dihina-hina gitu, tapi tetap low profile. Dia Tapi kenapa Ibu mau malah menangis? Ya terharu, menangis bahagia. Terharu bahagia, ya. Terharu bahagia bisa gitu ketemu Pak Jokowi gitu. Dari mana? Saya Jakarta. Jakarta. Ya. Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Sebentar. Udah ketemu Pak Jokowi? Belum, baru salaman. Oh, tapi kenapa kok Ibu malah menangis? Ya inget ke bapak saya, kan udah meninggal, pingin ke Jokowi. Bapaknya pengen ketemu Pak Jokowi juga? Tapi sudah keburu bikin meninggal? sama, baju bikin sama. Itu 102 meninggal. Umurnya 102 meninggal. 102. Sebenarnya beliau pengen ketemu Pak Jokowi? Oh, ini Bu siapa namanya? Ibu Iis. Bu Iis? Iya. Terus ini Bu Iis yang sowan Pak Jokowi ya? Oke. Saya tak anaknya. Oke. Anaknya Pak Ebun Yamin, iya. Pensiunan abdi ya. Oh, baik. Terus ini siapanya ini? Anaknya. Ini anaknya, kalau yang ini cucu. Cucu. Terus ini? Cucu juga. Oke. Siapa Bang Sabtono? Iya. Saya tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapkan terima kasih karena
Setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu. Saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba mau jadi presiden. Saya bilanglah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau tiket kalau saya tidak wakilnya. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tiket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Salut. Kita sangat salut dengan respon jawaban dari Bapak Jokowi terhadap statement dari Pak JK bahwa dia jadi presiden karena beliau. Dan kan semua sudah tahu di penjawaban toh. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung. Tanggal 20 April kemarin, di tengah situasi politik yang sangat panas, beliau dijumpai oleh pers media pada waktu itu, dan beliau diminta statement oleh wartawan pada waktu itu, dikatakan bahwa beliau menjadi presiden oleh karena jasa Bapak Yusuf Kala. Dan bosan tahu apa? Semua orang menunggu respon jawaban dari Bapak Jokowi. Apa jawabannya? Iya, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung. Respect Pak. Selesai, sonde ada debat sama sekali, sonde balas klaim sama sekali, dan tidak ada pembelaan yang panjang. Di sini kita mau bicara bukan masalah politik, bukan masalah siapa yang benar atau siapa yang salah soal polemik ini, karena ini sudah ditangani oleh hukum. Yang kita mau bahas di sini adalah soal karakter di balik respon jawaban yang sangat luar biasa. Karena apa? Di zaman sekarang ini semua orang tuh berlomba-lomba untuk mencari pengakuan. Kelihatan paling benar, paling berjasa, paling sukses. Ingat, itu bukan kelemahan. Itu tuh kekuatan yang terlalu besar yang sonde semua orang punya. Kita tarik 3 kesimpulan dari jawaban Bapak Joko Widodo yang bisa ketong pakai dalam ketong kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang kuat itu sonde perlu berteriak untuk membuktikan bahwa lu tuh hebat. Karena jawabannya paling berkelas adalah ketika lu bisa jawab yang paling singkat dan yang paling tenang. Yang kedua, saya orang kampung. Itu bukan bentuk kelemahan. Itu tuh pernyataan yang sangat mengakar dan mempunyai fondasi yang sangat kuat. Identitas yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan yang ketiga adalah menyerahkan penilaian kepada publik. Biarkan caramu bekerja, caramu melayani, caramu menjalani hidup yang berbicara lebih keras daripada hanya. Terima kasih Pak Jokowi, karena Bapak baru saja menunjukkan sikap kepemimpinan yang sejati. Hormat. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Halo, Assalamualaikum Pak JK. Orang yang paling berjasa terhadap Pak Jokowi jadi presiden. Saya nggak respect saja sih dengan kaget. Terus terang kaget ketika Bapak bicara termul. Sekaliber Pak Yusuf Kala loh, mantan wakil presiden. Oke lah kalau elit, kalau orang-orang partai, orang-orang yang biasa bertarung di medan pertempuran di arus bawah, arus grassroots, masyarakat kecil, bicara termul, terjal dan segala macam. Tapi sosok Yusuf Kala dengan sangat emosional mengatakan termul dengan sangat lugas dan gamblangnya. Nggak ada tebing aling-aling kok seperti, loh, apakah ini negarawan? Apa kabar Pak Jokowi yang selama ini dikatakan dicaci maki, dihina, dan segala macam? Inilah Pak perjuangan. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan bagaimana sebuah kesabaran menunjukkan kepada halayak. Tapi ya itulah Pak JK. Kita jadi tahu dan kita jadi ngerti. Kok Bapak seemosional itu sih? Saya nggak tahu ya apa dibalik kenapa Pak Yusuf Kala menjadi seemosional ini. Bicara dulu seperjuangan, sekarang agak sedikit berseberangan atau bahkan berlawanan, itu kan suatu hal yang lumrah dan biasa dalam dunia politik. Ya dulu bagaimana kita nggak tahu bagaimana Ibu Mega dulu mesra sekali dengan Pak SBY, hari ini bahkan nggak mau bertegur sapa.
bersama Pak Prabowo, dulu bahkan bermusuhan, sekarang sudah mulai lirik-lirikan. Itu suatu hal yang wajar dan lumrah gitu. Dan ketika dulu cukup mesra, di hari ini agak renggang, saya pikir kok begitu tanggapan Pak Yusuf kala menghadapi situasi dan kondisi. Ini bukan menjadi suatu hal yang baik sih Pak menurut saya. Apalagi masyarakat di bawah tahu sendiri, netizen kalau sudah dicowel sedikit bukannya selesai Pak, tambah jadi tambah ramai. Saran saya sabar saja Pak, seperti Pak Jokowi menghadapi hinaan, menghadapi ujian masalah ijazah palsu ini. Insya Allah kebenaran tidak akan kemana-mana. Walaupun orang punya kebenaran versinya masing-masing, tapi kebenaran akan menunjukkan kebenaran itu sendiri. Dan kami yakin Pak Jokowi dengan ijazahnya, begini loh, kalau tidak menambah polemik, kenapa Pak Yusuf Kalla tidak meyakinkan juga kepada masyarakat? Dulu loh kami yang sama-sama mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, itu ijazahnya asli, kan ikut mengademkan gitu loh. Bukan menambah polemik, tapi Bapak seperti di seberang jalan. Itu masalahnya. Coba kalau Bapak menyampaikan hal yang bisa menjadi ketenangan kepada masyarakat. Ini kan Bapak malah jadi bagian Rosuryo gitu loh. Ya ikut mendukung Rosuryo, statement Bapak masalahnya. Itu yang menjadi permasalahan sih. Ya kalau reaksi Bapak seperti ini, justru hujatan netizen akan semakin kenceng. Ingat Pak, mungkin Pak Jokowi dulu didukung oleh Bapak. Mungkin kalau nggak ada Bapak dan Ibu Mega, Pak Jokowi nggak jadi. Tapi kalau Pak JK dan Bu Mega nggak melihat sosok Jokowi juga, siapa yang mau dicalonkan? Karena calon yang sangat signifikan waktu itulah Pak Jokowi. Buktinya Pak Prabowo kalah 2 kali di tangan Pak Jokowi. Dan di hari ini Pak Prabowo menang ada karena faktor Pak Jokowi. Jadi orang jangan lupa itu. Walaupun Anda merasa berjasa, tapi ingat, jasa tidak harus diumbar-umbar. Mungkin itu aja. Pesan saya satu Pak, Pak Jokowi tidak kemana-mana, tapi pendukung Pak Jokowi ada di mana-mana. Soal beberapa isu terkait belakangan. Gimana Pak JK? Respon dari Mas Wapres? Slow but slow ya kan? JK itu idola Mas Wapres. Tremul bangga banget jadi bagian dari terah Jokowi. Dan kita merasa Pak Jokowi menang ya karena Tremul. Dulu ada Pak JK pasangannya juga, kita nggak kenal Pak JK, Mas Wapres. Kita taunya Pak Jokowi kok. Tapi kita whatever lah, siapapun wakilnya, yang penting presidennya Pak Jokowi. Gitu dulu. Sewaktu periode kedua Pak Jokowi juga kita ngerasa di last minutes bukan diganti lah, akhirnya diumumkan menjadi Kiai Maruf Amin. Ya kita cukup kaget juga gitu loh. Tapi sekali lagi whatever gitu. Yang penting Pak Jokowi presidennya. Lantas di 2024 Pak Jokowi kan sudah purna tugas dan tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, kita berada di dilema antara tetap mendukung presiden dari partai terdahulunya Pak Jokowi atau seperti apa. Nah kemudian di last minutes Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Nah kita lagi-lagi ya whatever gitu loh. Pak Prabowo nggak apa-apa, yang penting endorse-nya Pak Jokowi dan ada Mas Gibran. Itu fakta Mas, nggak bisa dibohongi. Termul ya seperti itu. Makanya Pak JK suruh kasih tahu termul itu. Nah saya mau kasih tahu bahwa termul itu nggak pernah menganggap Pak JK gitu loh. I'm sorry to say Mas Wapres. Ya kalau Mas Wapres merasa dia idola Mas Wapres, dia adalah
senior, ya iyalah senior Mas Wapres, kan juga udah tua juga, ya nggak mungkin lah dia juniornya Mas Wapres. Ngadi-ngadi gimana sih Mas Wapres ya, tapi emang Mas Wapres kan orangnya mah gitu, orangnya mah nggak tegaan sama orang ya kan. Tapi Mas Wapres, I'm sorry to say juga, kalau kita akan tetap counter itu JK terlalu nyinyir ya. I'm sorry to say Mas Wapres ya, tapi tetap semangat Mas Wapres menjadi RI 1 2029. Oke? Bye. Jokowi ini orang yang bengis. Dia membuat orang baik menjadi tidak baik. Dia membuat orang yang biasa Kurnia, tukang gibah, tukang fitnah. Saking bencinya sama Pak Jokowi. Hei Kurnia, kalau memang Pak Jokowi itu bengis, sudah dari dulu Kurnia rumahnya Pak Jokowi itu hancur dengan tanah, rata dengan tanah, karena sudah dihancurkan massa, seperti rumahnya Saroni, seperti rumahnya Eko Patrio dan Uya-Kuya. Kalau Pak Jokowi bengis, mulutnya Pak Jokowi sudah koar-koar kemana-mana menyerang kalian, mengklarifikasi. Bahkan kalau Pak Jokowi bengis, bisa loh Pak Jokowi menculik kalian semua. Sudah hilang namamu seperti Pak Harto dulu. Bisa loh. Orang kalau baik, ya sampai kapanpun baik. Nggak bisa orang baik menjadi nggak baik, itu berarti karakter. Jangan kau salahkan Pak Jokowi, orang baik menjadi tidak baik. Ya salahnya sendiri kalian. Ya, membenci, menghasut, menghujat. Kalian yang tidak baik. Sudah mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Tapi kalian mengelak. Bengisnya Pak Jokowi di mana? Sampai hari ini Pak Jokowi diam. Ya. Pak Yusuf Kalla ngomong seperti itu pun Pak Jokowi masih menghormati Pak Yusuf Kalla. Kalau Pak Jokowi bengis, pastilah Pak Jokowi akan koar-koar kayak Pak Yusuf Kalla seperti itu. Tidak hanya itu. Jika Pak Jokowi bengis, kalian semua gerombolan RRT dan kamu juga Kurnia hilang seperti zamannya Pak Harto. Bengisnya di mana? Yang ini lho, tukang fitnah, tukang gibah. Bisa-bisanya kalian itu ngomong bisa merubah orang baik menjadi tidak baik. Ya kalian sendiri yang tidak baik. Dan terbukti kan? Terbukti. Bahwasanya buku yang kalian terbitkan, buku yang kalian buat dengan dalih penelitian haram. Haram. Dan buku itu menjadi polemik sekarang. Masihkah kau buta? Hah? Matamu nggak melihat mana yang benar, mana yang enggak? Kalau Pak Jokowi bengis, sampai hari ini pun rakyat nggak akan datang ke sana. Mana sekarang mantan presiden yang rumahnya penuh dengan rakyat? Mana? Angger jeplak, angger ngomong, lambene gak ditoto, wong sari kok tukang fitnah. Oke guys, jadi seperti itu pernyataan dari seorang pengamat politik ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini memang setara partai. Jadi dia nggak perlu partai, dia udah seperti partai itu sendiri guys. Sudah bisa menggerakkan banyak sekali massa gitu ya. Tapi Pak Jokowi ini udah seperti itu kekuatannya, dia masih menganggap dirinya sebagai orang kampung guys. Dan memang ada beberapa orang yang mungkin merasa lebih tinggi dari Pak Jokowi sehingga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak akan jadi apa-apa tanpa dirinya gitu ya. Dan ucapan itu tentu saja melukai hati rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Jadi banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya membela Pak Jokowi seperti netizen-netizen tadi guys. Nah kalau kalian sendiri bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!